Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di sini ya. Sekarang kita mau bahas tentang cara membuat bisnis plan. Siap-siap nih. Jadi kalian teman-teman pengusaha semuanya yang sudah tergabung di Bos UKM ini, kalian harus tahu bagaimana caranya membuat bisnis plan. Karena bisnis plan ini sangat penting buat bisnisnya kalian, buat usahanya kalian. Yang pertama yang harus kalian pahami tentang bagaimana latar belakang bisnis plan-nya. Bisnis plan itu mengapa penting? Karena dalam memulai berbisnis atau memulai usaha, bagian ini adalah bagian yang sangat-sangat penting dan krusial sekali. Karena kalau Anda tidak mempunyai bisnis plan, bagaimana kalian bisa menjaga untuk bisnis Anda itu ketika anda mau naik level atau mau omsetnya naik ataupun bisnisnya naik level jadi punya cabang banyak atau bahkan ada investor yang mau chip in sampai luar biasa gede, itu kalau kalian nggak punya bisnis plan, wow, nggak akan dapat. Dijamin kalian nggak akan dapat, nggak akan sukses. Karena apa? Karena bisnis plan itu sangat-sangat penting. Karena bisnis plan inilah yang bisa mendasari mengidentifikasi kita mau mengarah kemana, targetnya seberapa besar di perusahaan. Begitu teman-teman. Bisnis plan itu teman-teman punya tujuan yang luar biasa. Kenapa? Karena tujuan bisnis plan tidak hanya untuk meyakinkan calon investor kalian atau investornya kalian. Tetapi dalam membantu mengarahkan strategi bisnis itu teman-teman untuk mengidentifikasikan peluang, tantangan-tantangan yang kalian hadapi nanti itu benar-benar harus dimengerti, harus diselesaikan bagaimana caranya menyelesaikan sebuah tantangan-tantangan di dalam bisnis kalian. Karena setiap bisnis pasti punya tantangan masing-masing dan tantangan itu pasti harus kalian selesaikan. Gunanya bisnis plan itu teman-teman. Jadi untuk ngebantu kalian dalam menuntaskan atau menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Nah, ini kurang lebih komponen-komponen dalam bisnis plan, teman-teman. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif, teman-teman. Ringkasan eksekutif itu ringkas, padat, merangkum semua inti dari bisnis plan-nya. Jadi, ringkas, padat, cermat, tepat, dan pas sasarannya. Kemudian profiling untuk perusahaan. Ini profil bisnis kalian, jadi dari visi misinya itu semuanya harus lebih konkret dan jelas. Kemudian analisa pasar. Ya, kalian harus bisa menganalisis pasar, informasi pasar Anda, targetnya seberapa besar, dan pesaingnya siapa saja, itu harus kalian cantumkan di dalam satu deck report kalian nanti di situ. Terus kemudian strategi dan konsep pemasaran itu juga kalian harus tulis di situ, sehingga calon investor kalian nanti itu akan mengetahui, oh ini segini nih, oh sekiranya dengan target yang seperti ini, dengan strategi yang seperti ini, konsep yang seperti ini, minimal bisa sampai 80 atau 70%, 90%, bahkan 100% bisa akan capai di sekian bulan setelah dilakukan activity-nya sesuai dengan konsep dan strategi perusahaan. Begitu teman-teman. Jadi, komponen-komponen bisnis plan itu apa saja? Ringkasan eksekutif, profiling perusahaan, analisa pasar, dan strategi pemasaran. Itu yang harus kalian siapkan ya. Struktur bisnis plan. Nah, dalam dalam bisnis plan itu strukturnya cukup singkat aja teman-teman. Pokoknya sekiranya dari sekilas gitu ya, dari sekilas gitu doang. Nah, itu tuh kita udah memahami apa sih sebenarnya ini, apa sih yang barusan lewat gitu ya. Jadi kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Asik ya kan? Terus kemudian pengenalannya teman-teman, bagaimana produk Anda itu dikenal. Cara mengenalkannya bagaimana? Jadi dari profilnya perusahaan, company branding, product branding, terus personal branding ya, siapa yang nanti akan mempromosikan produk ini, di ownersnya atau direksinya, atau mungkin bagian marketing dan pemasarannya. Itu juga harus benar-benar secara personal brandingnya harus dibangun dan dibentuk teman-teman. Terus kemudian analisa pasar. Analisa pasar ini kalian tidak hanya menganalisa produk yang sejenis, tapi produk-produk yang sekiranya berpotensi menjadi pesaing pasar kalian. Itu juga harus dianalisa, karena goals-nya adalah kita bisa mengetahui dari analisis tersebut, kita bisa mengetahui, oh ternyata pasar itu butuh produk yang seperti ini. Yang disukai pasar di daerah ini, itu ternyata seperti ini. Gitu teman-teman. Ini penyusunan bisnis plan-nya teman-teman. Jadi yang pertama dari riset,
terus kemudian rancang dan tulis, teman-teman. Riset itu dari mana aja? Riset itu adalah kumpulan-kumpulan data yang informasinya itu benar-benar relevan, benar-benar informasinya itu benar gitu maksudnya, valid dan bisa dibuktikan. Kemudian dirancang secara struktur, disusun lebih rapi lagi, mulai penyusunan ini bab per babnya dari mana, ini awalnya yang mana, terus halaman berikutnya apa, itu benar dirancang sedemikian rupa sehingga terlihat lebih mudah untuk dimengerti. Jadi poinnya, kalau kalian mau bikin bisnis plan, itu tuh benar-benar ketika dibaca, orang ngebaca bisnis plan kalian tuh paham nih, oh gini, oh oke, gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi dalam penulisannya pun juga benar-benar harus terstruktur ya. Penulisannya itu harus jelas, bahasanya harus mudah dimengerti, bahasa jelas dan bahasa yang kalau zaman sekarang kan ada bahasa-bahasa yang gampang dimengerti, itu tidak harus kita menggunakan bahasa baku, tapi yang penting dalam bahasa bisnis itu yang ngebaca paham arahnya kemana, goalsnya kemana gitu. Ini adalah contoh-contoh bisnis plan yang sukses, teman-teman. Ini Andi's Cafe miliknya Pak Andi ini yang berhasil memulai bisnisnya dengan bisnis plan yang cakep, mateng. Jadi mereka itu benar-benar bikin kafenya itu benar-benar di planning, teman-teman. Jadi nggak sembarangan buka. Terus Teko, ini startup teknologi yang mendapatkan pendanaan luar biasa, berapa juta dolar gitu kalau nggak salah. Terus ini fashion store itu di mana-mana kan banyak ya teman-teman. Namanya juga fashion atau department store, tapi dia bikin nama tokonya itu fashion store. Nama tokonya fashion store. Ini tuh dia jualan pakaian-pakaian tapi konsepnya unik-unik, teman-teman. Jadi ada pakaian Eropa, ada pakaian Jepang, terus ada pakaian daerah gitu. Jadi unik-unik, dia desainnya juga unik-unik. Dia punya desainer sehingga benar-benar si satu baju ataupun celana di sana itu pokoknya beda lah gitu. Dengan bahan-bahan yang berkualitas mungkin, sehingga mereka itu mempunyai keunikan sehingga si investor itu tertarik dengan, wah ini kayak bisa dijalankan, kayak Uniqlo gitu loh, maksudnya namanya Uniqlo padahal baju-bajunya biasa-biasa aja kan gitu, tapi dari nama itu bisa boom aja gitu. Nah kemudian ada dari food truck. Nah food truck ini dulu mungkin kalian sering melihat dan sering mendengar food truck ya, dan kalian bisa ngelihat di beberapa tempat di mall-mall ataupun ada di pameran ataupun di pinggir-pinggir jalan ada food truck itu jualan makanan, jualan minuman, jualan snack, cemilan dan lain-lain. Itu bahkan mereka itu sampai dibikin satu konsep bisnis, jadi pemasarannya itu bisa di-franchise-kan, terus kemudian bisa dipublikasikan, disebarluaskan lebih mudah karena menggunakan kendaraan sehingga bisa berpindah-pindah kemana-mana. Terus karena brandingnya nempel di kendaraan tersebut sehingga untuk orang mengetahui bahwa ini tuh food truck, barang apa, produk ini, mereknya ini. Itu membuat investor atau calon investor itu lebih gampang mengidentifikasi, wah ini gue bisa nih, bisa di scale up. Jadi cara scale up-nya diperbanyak mobilnya bisa, atau misalkan spot-spotnya mungkin lebih mahal gitu ya. Jadi bisa ke gedung-gedung di Jakarta itu kayak gedung-gedung BCA atau gedung-gedung kantor-kantoran atau perkantoran yang gede-gede, yang tinggi-tinggi di Jakarta seperti di Sudirman dan lain-lain. Itu bisa ke sana. Padahal kalau menuju ke sana kan secara tempat lokasi tersebut kan sudah mahal. Tapi mereka bisa tuh pameran di sana. Nah, itu bisa dilakukan ketika kita punya modal. Bagaimana cara mencari modalnya? Ya, jangan lupa kita bikin deck sesuai segala macam, investor yang akan mendanai Anda. Begitu, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, untuk membuat bisnis dan bisnis plan ini tuh harus bener-bener kuat. Langkah-langkahnya itu harus bener-bener kalian perhatiin seperti yang tadi ya. Sehingga kalian mempunyai calon investor ataupun investor itu akan melirik bisnis plan-nya kalian. Karena bisnis plan tersebut yang akan dibutuhkan oleh investor untuk memvalidasi, menguatkan dia, untuk believe, untuk percaya kepada perusahaannya kalian. Jadi apapun usaha kalian, apapun bisnis kalian itu pasti bisa diberikan investasi oleh calon-calon investor tersebut. Bagaimana penerapannya? Bagaimana cara kita merayunya? Salah satu merayu calon investor adalah dengan cara membuat bisnis plan Anda lebih baik lagi. Ikutin, jangan sampai kalian tidak mengikutinya ya. Kemudian tugasnya teman-teman adalah membuat bisnis plan-nya. Jadi bagaimana kalian
membuat bisnis plan tersebut, sehingga bisnis plan tersebut itu sekali dibaca, calon investor kalian itu sudah tertarik dan berminat untuk bergabung dengan perusahaan Anda. Sehingga investor tersebut langsung mau chip in, naruh uangnya di perusahaan Anda untuk target sesuai dengan bisnis plan Anda. Oke, selamat mencoba. Tugasnya saya tunggu, mudah-mudahan kalian lulus kurasi ini, sehingga kalian bisa naik level lagi ke level berikutnya. Oke teman-teman, itu dari saya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya.